Masya Allah, pagi yang cerah, selamat pagi dunia. Seperti biasa setiap pagi aku pasti selalu mengunjungi halaman sebelah rumahku ini ya teman-teman. Karena di sebelah rumahku ini sedang terdapat ada pohon alpukat yang sedang berbuah lebat ya teman-teman. Dan setiap pagi itu biasanya selalu ada aja buah alpukat yang jatuh, itu tandanya buahnya udah tua ya teman-teman. Dan paling lama 2 hari atau besok paling cepat dia udah masak ya teman-teman, dan udah siap untuk kita kreasikan ya teman-teman. Rencananya saya mau bikin alpukat ini, mau bikin es alpukat selasih rasa melon seperti kemarin, dan resepnya udah saya share juga ya teman-teman. Masya Allah. Dan ini setelah mengambil buah alpukat tadi, saya mau ke pasar dulu teman-teman bersama anak dan suami saya. Rencananya hari ini saya mau masak menu ayam bakar kecap sedikit pedas ya teman-teman. Terus saya juga mau bikin takjil, yaitu kelepon gula merah dan es alpukat selasih tadi ya teman-teman. Masya Allah, ini itu cuacanya cerah banget pagi ini ya teman-teman, dan itu juga gunungnya masih tertutup kabut karena masih pagi. Dan sepulang dari pasar tadi teman-teman, Masya Allah, dari jauh saya lihat ada lagi buah alpukatnya yang jatuh ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar hari ini kita akan bikin es alpukat selasih rasa melon. Saksikan videonya ya teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku. Ketemu lagi kita di channel Yulandari Culture 82. Kali ini di edisi bikin ayam bakar kecap ala aku ya teman-teman. Kenapa saya bilang ala aku? Karena saya kali ini mau bikin ayam bakar kecapnya itu ada rasa pedes-pedesnya dikit ya teman-teman. Dan ini tadi saya udah beli ayam potong ya, atau ayam putih ya teman-teman. Beli pahanya saja 1 kilo, dan ini udah saya cuci bersih serta udah saya seset ya teman-teman dagingnya, biar nanti pas kita marinasi bumbunya itu meresap semua ke dalam daging-daging sampai ke tulang-tulangnya ya teman-teman. Dan ini bumbu marinasinya teman-teman, saya akan pakai setengah sendok teh garam. Terus mau saya kasih perasan air jeruk limau kunci ya teman-teman. Ini akan kita marinasi sebentar saja. Dan teman-teman, sebelum memulai memasak atau kegiatan apapun itu, usahakan tangannya selalu bersih ya teman. Dan ini saya udah cuci tangan tadi ya teman-teman. Jadi ini akan saya aduk rata sambil saya pijet-pijet dikit ya teman-teman, agar jeruk dan garamnya tadi merata, meresap ke dalam daging paha-paha ayam ini ya teman-teman. Dan juga tujuannya agar nanti menghilangkan bau amis dari ayam potong ini sendiri ya teman-teman. Nah, ini setelah saya marinasi, mau saya sisihkan dulu ya teman-teman. Mau saya sisihkan dulu. Terus saya sementara itu mau bikin bumbunya ya teman-teman, bumbu ungkep ayam kecap ini ya teman-teman. Tapi sebentar. Oke, saya udah selesai cuci tangan ya teman-teman. Di sini saya mau keringkan dulu pakai tisu, atau saya mau bikin ayam bakar kecapnya itu ada sensasi pedasnya sedikit. Jadi di sini saya mau pakein cabai merah sekitar 3 buah atau 4 buah ya teman-teman. Terus bawang putih 6 siung, saya pakai kunyit 1 ruas jempol, terus pakai kemiri 6 buah, pakai bawang merah 8 siung, ketumbar halus 1 sendok makan, 3 lembar daun salam, dan 1 lembar daun jeruk. Ini semua nanti mau kita haluskan ya teman-teman, kecuali daun salam dan daun jeruknya. Sebelumnya ini sudah dicuci bersih ya teman-teman.
nanti setelah bumbunya semua halus mau saya bukan mau ditumis, kita ungkepkan ke dalam ayam yang sudah kita marinasi tadi ya teman-teman. Kita ungkap kurang lebih minimal 2 jam ya teman-teman, simpan. Dan ini bumbu olesnya itu saya udah siapin kecap manis 7 sendok makan dan mentega atau margarin, boleh merek apa saja ya teman-teman, kurang lebih 2 sendok makan untuk olesannya nanti. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini sementara bumbu oles bakarnya nanti mau saya sisihin dulu karena ini mau digunainnya sore nanti ya teman-teman. Dan ini bumbu yang saya spill tadi udah saya blender halus, udah saya kasih juga garam sekitar setengah sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena cita rasa asinnya itu nanti udah kita dapetin dari kecap dan margarinnya ya teman-teman. Dan ini sekedar untuk memberikan rasa asin gurih ke dalam dagingnya saja ya teman-teman. Ini kita masukkan ya teman-teman. Ayamnya yang udah kita marinasi ini juga tadi udah saya bilas ya, udah saya cuci lagi setelah setengah jam kurang lebih kita marinasi. Itu tadi kita marinasi sebentar tujuannya agar ayamnya tidak anyir aja ya teman-teman. Ini masih ada bumbu di sisa blendernya, bisa kita kasih air ya teman-teman ya sedikit, karena memang untuk mengungkep ayamnya ini kita memang membutuhkan air ya teman-teman. Nah ini juga kalau mau lebih gurih bisa dikasih santan instan ya, 1 bungkus aja, kalau enggak pun juga enggak apa-apa ya teman-teman. Nah terus ini kita masukin semua, baru nanti kita aduk dulu sampai rata ke dalam ayam-ayamnya, baru nanti kita ungkep dengan api kecil aja ya teman-teman. Setelah ayamnya nanti matang, terus bumbunya juga sudah mengering, sudah tinggal di ayam-ayamnya aja, udah nggak ada airnya lagi, itu nanti kita simpen kurang lebih minimal 2 jam ya teman-teman, biar dia nanti lebih enak, bahkan 5-7 jam atau seharian di freezer, bukan di freezer, di kulkas itu malah lebih baik ya teman-teman, karena rasanya semakin lama didiamkan akan semakin meresap ke dalam daging, bahkan sampai ke tulang-tulangnya ya teman-teman. Nah ini udah rata, kalau mau dikasih penyedap boleh ya teman-teman, tapi saya kali ini nggak pakein penyedap karena menurut saya ayam paha ini sendiri udah sangat gurih ya teman-teman. Oke, kita mulai untuk mengungkep ya teman-teman. Kita gunakan api sedang di awal-awal ya teman-teman. Nanti ketika dia sudah mendidih kita gunakan api kecil saja, lalu kita tutup ya teman-teman. Tujuannya agar nanti bumbunya itu enggak gosong ya teman-teman dan meresap ke dalam daging. Oke teman-teman onlineku, sambil menunggu ungkepan ayamnya matang, saya mau nyambi-nyambi bikin makanan buat buka puasa nanti ya. Hari ini rencananya saya mau bikin makanan kelepon teman-teman ya. Nah di sini saya udah siapin bahan-bahannya, saya tunjukin ya. Ada 250 gram tepung ketan, saya pakai tepung ketan Rose Brand. Terus ada kurang lebih 250 ml air, dan ini dipakainya nanti sedikit-sedikit ya sampai pas aja adonannya. Kalau dirasa kurang bisa ditambahin ya teman-teman. Terus di sini juga ada 100 gram gula merah. Nanti saya juga mau pakai 1 sendok munjung gula pasir dan garam untuk dimasukkan ke dalam adonannya ya teman-teman. Sebelum dikasih air, ini kita aduk rata dulu ya teman-teman, agar tidak ada garam atau gula yang menggumpal pas kita makan si kleponnya nanti ya. Dan di sini juga saya menggunakan pasta pandan, saya nggak menggunakan sari dari daun pandan atau daun suji asli, tapi daun pandannya saya masukin ke dalam air rebusan ya teman-teman. Jadi nanti aroma pandan aslinya itu tetap dapat. Nah di sini saya mau pakai kurang lebih 2 tetes ya teman-teman. Nanti kalau hijaunya kita rasa kurang bisa kita tambahin lagi ya teman-teman.
Oke, kita aduk terus sampai rata ya teman-teman. Dan ini membuat adonan klepon ini tidak bisa menggunakan sendok ya teman-teman, memang harus menggunakan tangan ya teman-teman. Dan sementara kita bikin adonan ini, saya mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi ya, nggak lupa seperti biasa. Terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman onlineku yang udah setia menyaksikan video demi videoku ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channelku, aku mohon dukungannya ya, agar aku lebih semangat dalam membuat video-video lainnya yang insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Dan sekali lagi juga aku selalu minta maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada yang salah dari resep dan cara pembuatan setiap masakan yang aku videoin. Nah, seandainya teman-teman semua punya saran dan kritik, silahkan tulis dan kirim di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman, di like, di komen, serta share juga ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Aku doain untuk teman-teman onlineku yang udah berbaik hati, semoga teman-teman onlineku semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya ya teman-teman onlineku. Amin amin ya robbal alamin. Resep klepon saya ini recommended banget ya teman-teman, recommended sekali, bisa buat teman-teman contoh ya, insya Allah anti gagal ya teman-teman. Nah, ini dia teksturnya teman-teman tuh. Jadi airnya tadi nggak perlu kita tambahin dan kita kurangin ya teman-teman. Dan pasta pandannya cukup 2 tetes saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia air rebusannya yang udah saya kasih 2 sendok makan minyak goreng dan 1 lembar daun pandan udah siap ya. Di sini saya juga udah siapin kelapa parut ya, sekitar kurang lebih 250 gram atau dari setengah butir buah kelapa ya. Ini tadi udah saya kukus. Kita tutup, kita bulatkan seperti ini, terus masukkan perlahan-lahan. Kita lakukan sampai adonannya habis. Teman-teman, adonannya semua udah kita bulatkan dan udah kita rebus ya. Di sini udah kelihatan ada yang mengapung, itu tandanya kleponnya udah mateng dan siap kita angkat. Terus kita taruh di kelapa parut yang udah kita kukus sebelumnya ya. Ini dia teman-teman onlineku, kleponnya udah jadi. Untuk minumnya teman-teman, saya sekali lagi mau bikin es alpukat selasih rasa melon ya teman-teman. Dan ini resepnya udah pernah saya bikin di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum menyaksikan, yang ingin tahu resep es alpukat selasih rasa melonnya ini, silahkan ditonton di video sebelumnya ya teman-teman. Ponnya tadi udah jadi, dan ini ayam ungkepnya juga sepertinya udah mateng ya teman-teman, udah meresap juga ke dalam dagingnya si bumbu ungkepnya. Ini airnya juga udah set, jadi mau kita matikan api kompornya, terus ini kita diamkan minimal 2 jam atau lebih dari 2 jam, malah lebih bagus ya teman-teman. Oke teman-teman onlineku, ini udah sore ya, kita mau panggang ayam yang kita ungkep tadi dengan menggunakan teflon ya.
apinya api sedang saja ya teman-teman, biar nggak gosong. Oke, setelah kurang lebih 3 menit kita balik sekali ya teman-teman, kita balik. Kita olesi dengan bumbu oles tadi ya teman-teman. Olesi tipis-tipis saja, caranya di tap-tap seperti ini ya teman-teman. Wow, aroma harumnya sudah tercium ya teman-teman. Kita olesi sampai habis. Oke, ini kita lanjut ya teman-teman. Nah, yang kita kasih kecap tadi kita panggang lagi ya teman-teman. Dan ini nanti bagian yang belum kita olesi bumbu olesnya, kita beri bumbu oles lagi ya teman-teman. Nanti setelah itu kita bakar lagi. Setelah dibakar baru kita siap kita sajikan ya teman-teman. Seperti tadi, ini di tap-tap juga. Wow, aromanya mantul Lita Barbara. Jangan lupa apinya dijaga ya teman-teman, karena ini ada kecapnya, biasanya akan lebih mudah gosong. Ini insya Allah bumbunya tadi udah meresap sampai ke dalam ya teman-teman ya, bumbu ungkepnya. Dan juga enggak terlalu asin karena enggak saya pakein banyak garam. Jadi asinnya yang di dalam kita dapat dari bumbu ungkep, dan yang di luar kita dapat dari perpaduan mentega dan kecap ya teman-teman. Kita tunggu 3 menit lagi, setelah itu kita panggang lagi yang bagian kita olesi kecap ini, kemudian siap kita sajikan ya teman-teman. Oke, ini sepertinya udah siap ya teman-teman. Terus kita lanjut untuk memanggang yang bagian kita kasih kecap kedua tadi ya teman-teman, di sisi yang keduanya ya teman-teman. Setelah ini baru kita angkat dan kita sajikan. Ini langsung kita plating aja ya teman-teman, langsung kita sajikan. Oke teman-teman onlineku, alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya ya teman-teman kerempongan kita nguprek-nguprek di dapur saya yang sederhana dan apa adanya tanpa settingan ini selesai juga ya teman-teman. Ini adalah menu untuk buka puasa hari ini dan juga takjil untuk hari ini ya teman-teman. Takjilnya tadi saya bikin klepon dan juga saya bikin es alpukat selasi sirup melon ya teman-teman. Resepnya udah pernah saya share di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton silahkan nonton, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya teman-teman, sertakan like dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Ini adalah pemeran utamanya ya teman-teman untuk menu buka puasa kita hari ini, yaitu ayam bakar kecap pedas manis ya teman-teman. Juga ditemani teman setianya, yaitu wajib harus sambal terasi ya teman-teman. Sambal terasi ala saya, nanti kapan-kapan doain saya sehat ya teman-teman. Saya share resepnya teman-teman, bukannya saya mau menyombongkan diri. Mungkin di luar sana banyak orang yang lebih hebat dan lebih pintar memasak daripada saya, tapi sekali lagi insya Allah saya hanya mau berbagi manfaat ya teman-teman. Siapa tahu ada pemula, maksudnya ada mungkin ibu-ibu baru atau istri yang baru menikah ya, terus ada anak perempuan yang baru keluar dari rumahnya untuk ngekos, terus pengen makan sambal terasi bikin sendiri. Nanti insya Allah saya bikin tutorialnya ya teman-teman. Dan kalau ini nggak lengkap ya menu bakar-bakaran itu kalau nggak ditemani dengan lalapan. Di sini saya sertakan lalapannya, yaitu sawi putih ya teman-teman atau sawi manis. Ada kobis juga mentah ya teman-teman, ada timun mentah juga.
Ini lebih nampol lagi kalau dikasih pete teman-teman, lalap pete mentah atau pete goreng atau pete rebus Nah, oke teman-teman onlineku, demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba ya teman-teman. Untuk itu saya akhiri video saya hari ini. Tunggu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.